saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, selamat sore ya. Kalau memang benar kelas B dan kelas C ini dulu kita sampai pada minggu lalu ya, kita baru membahas masalah bab ideologi ya. Berarti kita lanjut dulu pembahasan di bab 5 ya, Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Untuk pertanyaan yang dari semua kelas ini mudah-mudahan bisa saya jawab semua. Kalaupun memang tidak kan mungkin ada pertanyaan yang sama ya. Atau apa yang saya uraikan juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari apa yang Anda tanyakan ya. Saya akan lihat dulu dua pertanyaan dari yang teratas ya, baik dari kelas B maupun dari kelas C ini. Oke, berbicara bab filsafat ya. Atau Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Di awal uraian ya, sebagaimana yang saya uraikan di video di Zoom di YouTube ya. Saya menguraikan dulu mengenai pembahasan mengenai ilmu ya. Karena memang antara filsafat dan ilmu itu salah satu kajian yang saling berhubungan ya. Ilmu dalam artian ya ilmu pengetahuan ya ataupun disiplin ilmu. Bahkan juga disiplin ilmu. Oke, sebelum saya lanjut, mohon untuk yang tidak ada kendala teknis seperti biasa untuk dibuka saja topengnya. Dibuka dulu videonya. Oke, jadi berbicara filsafat, ya, kenapa sih pentingnya filsafat dalam ilmu ya? Karena adanya ilmu itu ya, hasil kajian ya. Seperti yang saya uraikan, apa itu ilmu kan? Adalah pengetahuan yang berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal itu bahwa ilmu ya itu kan telah diuji ya. Jadi adanya ilmu, adanya disiplin ilmu itu karena ada ujian ya tentang kebenaran dari ilmu tersebut. Jadi ilmu adalah sebuah kebenaran ya. Jadi berbagai disiplin ilmu yang ada di dunia ini, apakah itu ilmu pelet, ya, ilmu santet, itu telah teruji ya, kebenarannya. Dan untuk menguji kebenaran ilmu itu dengan filsafat ya. Jadi mungkin singkat cerita bahwa filsafat itu digunakan untuk menguji kebenaran ya, suatu ilmu. Nah, dari definisi filsafat itu sendiri yang ini juga ada yang bertanya ya ya, tentang filsafat ini oke. Dari berarti cinta ya dan kebijaksanaan itu bahwa filsafat itu untuk menggali ya, mencari hakikat dari suatu kebenaran. Lalu kenapa ada filsafat ya? Dasarnya dulu kan sebenarnya dari hakikat kita sebagai manusia sebenarnya gitu kan. Kalau kita mau tarik lebih dalam lagi karena hanya manusia yang bisa berfilsafat itu ya, untuk berpikir ya, mengkaji, menggali. Karena yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya ya, manusia itu dibekali sebuah pikiran gitu kan. Dalam bertindak, dalam bersikap ya. Salah satu organ atau dimensi dalam tubuh manusia itu ada pikiran ya. Ada nurani. Sehingga manusia itu bisa berpikir ya sedalam-dalamnya kan, sebenar-benarnya untuk menemukan suatu gejala dalam fenomena sosial atau fenomena alam. Itu manusia. Kalau hewan, ya, apalagi tumbuhan, mungkin tidak ada ya. Hewan misalnya yang sebagai makhluk hidup, yang sedikit ada persamaannya dengan manusia. Mungkin kalau otak ada ya, otaknya gitu. Tapi kalau sampai kepikirannya mungkin tidak ada gitu kan. Nah, tidak ada misalnya hewan yang berpikir sedang merenung gitu kan, sedang melamun.
hewan frustasi kan tidak terlihat ya, beda-beda dimensinya gitu. Nah sehingga manusia itu akan selalu menemukan apa yang selalu mencari apa yang terjadi kan gitu. Sehingga ditemukanlah sebuah ilmu yang disebut dengan filsafat itu sendiri. Nah, kemudian berbicara ilmu yang tadi saya sebutkan bahwa ilmu dan filsafat adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, maksudnya berarti kita lihat dulu apa itu ilmu kan gitu. Dari mana asal ilmu dan kenapa ada ilmu ya. Jadi setiap ilmu, termasuk juga mungkin ilmu kesehatan, ilmu pangan, ilmu gizi, itu adalah salah satu disiplin ilmu ya, yang berkembang ya seakan dengan berkembangnya proses pemikiran manusia, proses kebutuhan manusia gitu. Nah, ilmu itu kan pengetahuan ya, yang saya artikan di slide di waktu saya presentasi di YouTube itu kan ilmu adalah pengetahuan. Tapi apakah semua pengetahuan itu ilmu kan gitu? Pengetahuan yang bagaimana yang disebut ilmu itu? Makanya tidak semua pengetahuan menjadi ilmu. Kalau ilmu pasti pengetahuan. Bahkan dari pengetahuan itu sendiri kan tidak semua ya, tidak semua menjadi pengetahuan gitu kan. Karena pengetahuan itu kan sebuah kata yang ada imbuhan ya. Karena ada kata dasarnya itu tahu kalau dalam ditulisnya kan itu. Ada hal-hal yang diketahui oleh manusia. Tahu akan sesuatu. Dalam hal ini lebih ya fenomena atau gejala alam ya. Coba aja Anda ingat-ingat dari bangun pagi tadi sampai sore hari ini ada berapa ribu hal-hal yang Anda ketahui. Anda boleh membuka mata di tempat tidur, kemudian Anda buka kamar, lihat ruangan rumah, lihat halaman rumah, lihat kamar mandi, lihat dapur. Mungkin tak terhitung apa yang Anda ketahui. Itulah manusia kan. Seiring dengan naiklah menjadi hal-hal yang diketahui itu, naiklah mungkin statusnya menjadi pengetahuan itu kan. Karena tidak semua hal yang Anda ketahui itu akan menjadi pengetahuan. Kalau sudah misalnya itu lebih pada informasi yang penting ya, dari berita, dari membaca buku, membaca koran, menyimak informasi, berdiskusi, berbicara dengan teman, ada saling tukar informasi, barulah ada pengetahuan ya. Jadi itu ya. Jadi itulah manusia, dari tahu menjadi pengetahuan. Lalu untuk menjadi ilmu ya bagaimana prosesnya? Nanti ada kelanjutan ya kan. Ilmu adalah pengetahuan, tapi yang bagaimana? Yang berobjek. Jadi syarat untuk menjadi sebuah ilmu itu adalah pengetahuan yang berobjek. Ya. Apa sih objeknya gitu kan? Objek yang Anda ketahui itu apa? Harus jelas, fakta data mungkin dalam bahasanya kan ya. Nah ini penting untuk Anda pahami karena langkah-langkah berpikir ilmiah ya. Karena dalam menempuh perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu ada langkah-langkah berpikir ilmiah. Dari objek, dari metode, ya, sistematika, sifat, ya. Mulai ada 4 hal yang syarat besar menjadi ilmu itu ya. Objek, metode, sistem, dan sifat yang universal. Dalam hal kita mengkaji sebuah Pancasila sebagai sebuah ilmu, sebelum nanti kita membuktikan Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat, ya Pancasila adalah sebuah ilmu itu karena ada objeknya, ya. Objek formal, objek material yang saya sebutkan ya, walaupun saya tidak menyebutkan secara jelas. Ya. Paling tidak ada objek ya, ada fakta data, ada bukti-bukti bahwa ada Pancasila itu kan. Misalnya kalau kita berbicara sila ketuhanan yang Maha Esa ya, sebagai objek materinya, materialnya, bahannya, bukti empirik dan non empirik. Jadi bukti yang bisa dijadikan sebagai data bahwa manusia itu beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Coba bukti manusia beragama itu apa sih? Objek dalam segi kebudayaan manusia, bangunan misalnya, ataupun benda yang membuktikan manusia adalah makhluk yang beragama. Atau bangsa Indonesia adalah beragama. Kira-kira apa bendanya? Bisa bantu saya jawab? Bukti bahwa manusia beragama itu ada. Misalnya bangunan, gedung.
Apakah mall misalnya, adanya sebuah mall dalam sebuah tempat, itu bukti adanya manusia beragama. Itu rumah sakit. Kira-kira apa? Bangunan apa yang membuktikan bahwa manusia itu beragama, berketuhanan? Coba Anda ikut berpikir ya, kalau mengkaji filsafat tanpa Anda berpikir ini sulit untuk mengikuti kuliah seperti ini. Apa coba? Bantu saya jawab. Masjid, Pak. Ya, masjid atau rumah ibadah ya. Jadi rumah ibadah adalah bentuk bukti empirik kalau gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan empirik non empirik. Kalau non empirik ya itu berupa cerita ya. Kalau yang empirik itu bisa bangunan, benda atau bisa perbuatan ya, tingkah laku. Makanya kalau nanti Anda mau mengkaji ilmu ya, mau membuat sebuah karya ilmiah, karya tulis ilmiah, kan yang pertama kali disiapkan adalah ada tidak objeknya gitu kan. Kalau Anda mau meneliti masalah kesehatan di masyarakat, mau meneliti masalah gizi di masyarakat, ada tidak objek yang akan Anda teliti? Ada nggak misalnya kalau di rumah sakit, ada nggak rumah sakitnya kan gitu? Kalau di puskesmas, ada nggak rumah puskesmasnya? Atau juga ada nggak orangnya yang sebagai ahli gizinya? Kalau di masyarakat, ada nggak masyarakat yang sedang kelaparan misalnya? Ada masalah berarti kan gitu. Itu pula yang kemudian Pancasila itu ada karena ada objek yang menjadi bukti bahwa itu suatu kejadian atau suatu karya manusianya itu sendiri. Itu syarat pertama ya. Jadi untuk meyakini sebuah ilmu ada. Ya. Jadi kalau hanya berupa halusinasi, persepsi, ya. Makanya kalau Anda mendengar gosip, mendengar informasi, belum ada fakta datanya, berarti itu belum tentu menjadi pengetahuan, apalagi menjadi ilmu ya. Jadi sekian ribu informasi yang Anda ketahui dari pagi sampai sore, atau dari selama 10 tahun terakhir ini, misalnya Anda dapatkan semua informasi tentang hal-hal yang gejala-gejala dalam di dunia ini gitu. Tentang fenomena alam ini kan tidak semuanya menjadi pengetahuan atau menjadi ilmu. Karena harus ada syarat-syarat tertentu ya kalau untuk menjadi ilmu itu. Itu ya, jadi ada objek ya. Jadi banyak sebenarnya bukti sila kedua, sila ketiga, sila keempat itu banyak sekali bukti-bukti yang menandakan kurang lebih seperti itu ya kalau bertanya misalnya karena kira-kira saja kalau misalnya bangunan yang misalnya berupa adanya balai kampung, kira-kira itu berhubungan dengan apa? Dengan konsep kemanusiaan, dengan konsep musyawarah, tempatnya pasti gitu. Balai itu apakah tempat orang untuk ibadah, tempat orang untuk demonstrasi atau untuk apa misalnya kalau ada hal itu ya. Jadi dari kalau itu yang empirik ya. Yang non empiriknya tadi dari cerita-cerita tentang kisah-kisah ya, tentang bagaimana Sunan Kalijaga, tentang Wali Songo, itu kan salah satu bentuk ada kebudayaan, ada agama di Indonesia ya. Oke, itu kurang lebih ya dari berbicara objek ya. Berbicara metode ya. Metode itu ada kalau Pancasila itu diuji secara metodologinya oleh Soekarno ya dengan analisis sintesis ya. Jadi bagaimana dia membedah sebuah perut Ibu Pertiwi ya melalui analisis sintesis ya. Jadi mengkaji semua nilai yang ada kemudian dibedah mana yang bisa menjadi nilai yang bisa dipilih sebagai nilai dasar Pancasila. Dan bersifat universal ya atau ya bersifat umum, abstrak, diterima oleh semua kan, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kenapa saya katakan Pancasila itu bersifat universal ya? Berlaku untuk semua, berlaku secara umum itu kan masalahnya. Apakah sila ketuhanan itu hanya untuk orang Sunda misalnya, atau hanya untuk orang Jawa, hanya untuk orang Tasik? Itu kan berketuhanan yang Maha Esa, itu kan berlaku untuk semuanya ya. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya. Itu kan sifat ya, jadi universal. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Apakah Anda tidak suka, tidak menerima kemanusiaan? Kenapa kamu tidak menerima kemanusiaan? Karena saya orang kejam misalnya gitu kan. Tidak suka tidak berpikir kemanusiaan gitu. Berarti dia belum menjadi manusia Indonesia kalau seperti itu. Jadi itulah di ilmu itu selain ada objek, metode, ya, sistematikanya kan, sistematikanya ya setiap sila-sila itu kan satu kesatuan ya, bagian-bagian nanti ada di pengertian mengenai sistem. Dan tadi sifat ya di ayat 4 kan objek, metode, sistem dan sifat. Apakah ilmu Anda misalnya, apakah adanya ilmu kesehatan
adanya ilmu gizi ini tidak ada metodenya. Saya kira ada metodenya kan. Makanya nanti juga kalau Anda mau menulis sebuah karya ilmiah harus ada metodenya. Selain ada data, fakta, ya objek, ada metode, ada sistematika. Ya. Bagaimana sistematika dalam penulisannya atau sistematika Anda berpikirnya. Makanya harus beda-bedakan antara berpikir di perguruan tinggi dengan berpikir di sekolah. Ya. Sifatnya apakah ilmu gizi ini tidak bersifat umum tidak? Apakah orang butuh nggak gizi itu kan gitu? Ilmu ini tentang masyarakat ini. Gitu. Apakah hanya Anda mahasiswa gizi yang butuh gizi? Saya kira semua manusia butuh gizi. Ya. Semua manusia butuh sehat. Itu yang disebut dengan universal ilmu itu ya. Jangan mentang-mentang Anda orang kesehatan misalnya, Anda tidak butuh ilmu ekonomi. Saya kira butuh ekonomi. Gitu kan. Makanya ilmu itu walaupun ada cabang-cabang disiplin ilmu, tapi sifatnya umum gitu kan. Bisa untuk bermanfaat ya. Nanti ada kajian mengenai manfaat. Betul itu ya mengenai hakikat dari filsafat itu sendiri ilmu ya. Jadi kalau misalnya Pancasila sebagai ilmu ya berarti Pancasila adalah filsafat Pancasila adalah ilmu Pancasila ya gitu. Oke. Kemudian juga ini ada pertanyaan dari teman yang lain ya tentang hakikat filsafat. Tadi sudah saya jawab. Jadi untuk mengkaji, menggali suatu kebenaran ya. Coba saya akan lihat ya pertanyaan yang lainnya biar saya bisa menjelaskan lebih ini lagi. Dari Anisah Dwi. Estetika merupakan hakikat keindahan. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan keindahan tersebut? Ini kan sudah masuk ke aliran ya. Terus juga ada susunan, di sini hierarkis piramidal ya. Tuhan manusia, kebenaran yang itu sifatnya relatif maksudnya ya. Sedangkan kebenaran yang dicapai itu sifatnya relatif. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan relatif bukan rekatif ya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Ya kan berbicara kebenaran ya. Nah, kita lihat dulu pertanyaan yang lain ya. Nanti karena ini akan saya jawab ya. Ini dari Afifah. Pancasila berobjek dibagi menjadi dua, objek formal, objek material. Udah saya jawab barusan ya. Objek formalnya tergantung sudut pandang apa itu Pancasila. Namun saya belum mengerti mengenal sudut objek material dibagi menjadi dua, empirik dan empirik. Apa ya objek material, empirik dan empirik? Udah ya barusan. Jadi ada data, ada fakta, ada bukti-bukti yang bisa dikaji secara materi ya, yang bisa dilihat, dipelajari, diraba itu kan objek. Pancasila memenuhi syarat sistem filsafat. Lalu apakah Pancasila itu juga memenuhi ciri sistem filsafat? Terima kasih. Objek formal, objek material ini sudah banyak ditanyakan ya dari Alia, juga dari Anissa Nurjayanti misalnya. Ini bertanya tentang kebenaran dari manusia adalah manusia Indonesia. Pertanyaannya yakni Tuhan dari tahun berapa atau zaman apa yang menjadi cikal bakal manusia Indonesia. Ini kan di bab 2 udah ya. Tentang kapan adanya bangsa Indonesia. Saat Kute itu kan ya. Sementara ini kita bisa mempelajari Kute sebagai peradaban pertama atau kerajaan pertama di Nusantara atau di Indonesia. Karena berdasarkan preferensi yang saya cari, kata Indonesia lahir pada tahun 50. Sedangkan banyak juga di kalangan akademisi bahwa yang menjadi nilai dasar Pancasila sejak zaman kerajaan. Ini kan harusnya Anda mengikuti perkuliahan dari bab 2 ya. Tahun 50 itu saya belum pernah menemukan ada istilah tahun 50. Tahun 50 itu bukan proses lahir bangsa zaman Indonesia, ya kata Indonesia. Sebelum kemerdekaan ya seorang ilmuwan Inggris telah mengatakan bahwa telah menamai Indonesia ya, Logan itu ya. Sudah dinamai oleh orang Inggris kata Indonesia itu pada saat zaman penjajahan. Tahun 50 itu yang paling benar juga paling itu dibuatnya lambang Garuda Pancasila ya gitu. Itu harus saya luruskan ya. Oleh Sultan Hamid II ya yang jadi tahun 50 itu. Oke, itu ya. Oh, 1850. Oh ya, Anda koreksi. Betul, itu memang ada seorang tokoh dari Inggris ya namanya Logan. Ya.
Itu kata nama Indonesia ya. Oke. Kita lanjut ya ke tentang tadi banyak pertanyaan mengenai tentang sistem ya. Sistem filsafat ya. Sistem adalah satu kesatuan bagian-bagian ya. Di mana setiap bagian itu memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Dan saling berhubungan, saling keterkaitan, saling ketergantungan. Dan terjadi pada suatu lingkungan yang kompleks. Itu sistem. Apakah Pancasila itu memenuhi syarat-syarat sistem filsafat? Iya, karena Pancasila memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Oke, jadi sistem, ya. Sistem itu kan satu kesatuan, bagian-bagian. Manusia itu kan sebuah sistem. Kita ini bisa hidup, bisa beraktivitas, karena kita adalah satu kesatuan, ya. Sebuah sistem. Dalam unsur tubuh kita ada yang disebut dengan organ, ya mungkin. Tubuh kita itu kan terdapat beberapa bagian-bagian dalam tubuh kita. Ya. Saya lihat di sini semuanya beda, semuanya punya organ yang berbeda-beda ya, gitu kan? Misalnya saya lihat di sini yang seperti siapa di sini ya? Coba semuanya saya di sini Valia misalnya, Valia Kalista. Saya lihat kamu ya lengkap ya, ada mata, ada hidung gitu, ada bibir, ada tangan, ada kaki. Misalnya saya melihat kok ini mah anak ini mah kok semuanya tangan semua misalnya atau mata semua, kan saya mungkin takut ya melihat Anda. Kalau hanya satu organ ya, satu bagian. Pasti Anda memiliki, kita sebagai manusia pasti memiliki bagian-bagian tubuh kita yang berbeda-beda fungsinya ya. Ada mata untuk mendengar ya, hati untuk melihat misalnya, telinga untuk merasakan ya, tangan untuk loncat ya. Kan setiap tubuh kita memiliki fungsinya masing-masing gitu kan. Biarlah misalnya sesuai dengan fungsinya ya, apa yang ada dalam tubuh kita. Tetapi itu satu kesatuan ya, manusia, tubuh gitu kan. Walaupun itu berbeda-beda fungsinya, tapi kan itu satu kesatuan. Kalau misalnya satu organ kita tidak lengkap, berarti dianggap secara biologis tidak sempurna. Maaf ya manusia itu kan seperti itu. Ya. Mungkin kalau yang terlihat di sini ya, Anda secara organ yang nampak punya mata, punya telinga, punya tangan, hidung. Tapi kalau hati saya tidak tahu kan ya, apakah di sini Anda punya hati atau tidak. Kan? Itu kan di dalam hati itu tidak nampak. Kan? Saya kira banyak orang yang sadar yang tidak punya hati ya. Oke, itu. Nah, apakah dalam sebuah sistem itu hanya berjalan sendiri-sendiri? Oke. Makanya tadi ciri yang berikutnya saling berhubungan, saling berkaitan, saling ketergantungan. Sehingga dalam sistem ini satu aja bagian yang terganggu maka akan terpengaruh bagian-bagian yang lainnya. Misalnya, suatu hari ya, saya melihat perempuan cantik misalnya. Saya suka pada perempuan itu. Saya cinta, saya jatuh hati pada perempuan itu. Mata saya melihat ya. Tapi perempuan itu ternyata sedang berjalan dengan laki-laki lain ya. Dan saya suka sama perempuan itu. Itu mata saya yang melihat itu kan. Tapi tiba-tiba dari mata saya, awalnya hanya mata saya yang melihat, tapi kenapa tiba-tiba yang sakit, yang panas dingin, hati saya panas ya gitu kan. Terbakar cemburu gitu kan. Jadi berarti kan ada kesinambungan, ada hubungan ya antara mata dan hati itu gitu. Jadi satu bagian tersakiti maka akan ikut sakit yang lainnya. Itu yang maksud dengan ketergantungan, saling berhubungan. Oke. Ketika misalnya tangan Anda ada yang teriris, jari Anda misalnya teriris oleh pedang, oleh silet, oleh pisau, sampai berdarah. Sakit tidak? Yang merasakan apakah hanya ini? Karena seolah-olah seluruh tubuh sakit, itu kan? Sakit gigi juga apalagi itu kan berdampak pada semua aktivitas kehidupan. Nah, itulah yang dimaksud dengan setiap sila Pancasila. Itulah sebuah sistem yang memiliki satu kesatuan, itu kan. Walaupun misalnya ada
konsep Tuhan di sana, biarlah manusia berjalan sebagai makhluk beragama. Berjalan sendiri-sendiri ya. Setiap individu berhak untuk menjalani kehidupannya sebagai insan Tuhan, beragama, beribadah. Ada konsep manusia ya. Itu kan konsep yang berbeda ya. Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil. Keadilan, musyawarah, rakyat. Bahkan kalau kita pecah lagi ada dalam konsep kemanusiaan ada bagaimana manusia itu berpendidikan, bagaimana manusia itu sehat dan berilmu itu kan. Sehingga kalau kita hubungkan dengan konsep negara, karena ini berbicara ideologi negara, berarti negara itu ada sistem politik negara itu ada tadi ya, ada urusan agama, ada urusan kesehatan, ada urusan ekonomi, ada urusan politik, ada urusan pendidikan. Itulah kurang lebih sub-sub sistem dalam sistem pemerintahan, sistem negara, sistem politik negara. Mereka kan fungsinya masing-masing itu kan, politik ya dengan politiknya, ekonomi dengan ekonominya. Tapi seperti halnya organ tubuh kita, kalau bagian dalam sistem negara itu terganggu, maka akan terganggu sistem yang lainnya. Itu yang saya maksud dengan saling berhubungan, saling berketerkaitan, ya, saling mengkualifikasi. Jadi kalau sekarang misalnya di dunia, termasuk di Indonesia, sedang ada masalah kesehatan yang terganggu karena pandemi corona atau COVID-19 ini kan, ini hanyalah masalah kesehatan sebenarnya. Tapi karena ini sistem pemerintahan, sistem negara, sistem politik, sehingga ekonomi terganggu kan, pendidikan juga terganggu, belajar kita kan akhirnya menjadi seperti ini. Padahal kan yang sakit, yang terganggu hanyalah masalah kesehatan gitu. Lalu bagaimana kalau sebuah sistem itu kan tadi ya, karena semuanya punya fungsi masing-masing, tapi kan satu kesatuan itu kan. Ada kalanya ada gangguan, tapi harus diperbaiki. Ya. Kalau tadi misalnya kalau manusia sakit, kalau misalnya saya sakit hati gara-gara saya cemburu terhadap perempuan yang saya sukai, yang saya cintai misalnya, kan hati saya sakit terus diobati gitu kan. Saya pergi ke dokter gigi kan tidak mungkin ya. Masa saya sakit hati pergi ke dokter gigi atau ke dokter kulit, saya harus pergi ke dokter cinta harusnya kan itu. Biar sembuh hati saya gitu kan. Itu kurang lebih ya. Jadi harus tepat cara mengobatinya, ya. Cara mengurusnya. Dalam sistem mesin misalnya, ya, kalau kita lihat analogikan ke hal yang lain, ketika ada sistem kendaraan, motor itu kan sebuah sistem juga, ya. Karena ada bagian-bagian dalam motor itu ada oli, ada rantai, ada kabel, ada busi. Kan kalau terganggu kan maka akan tidak jalan ya misalnya motor itu. Rantainya putus, bensinnya habis, kabelnya putus misalnya ya, businya hancur, apapun misalnya, pembelnya rusak, maka harus dibagi ke bengkel, gitu kan? Dan seorang bengkel, seorang montir harus bisa memperbaiki dengan cara yang tepat ya, untuk memperbaiki mesin itu biar jalan kembali di motor itu. Jangan sampai yang rantainya, yang putusnya rantai, tapi yang diperbaiki, yang diganti spion misalnya, kan tetap tidak tepat ya cara memperbaiki motor tersebut. Sampai halnya tadi ketika dokter ya, yang sakit gigi tapi yang diobati adalah jantung misalnya. Berarti tidak cocok, tidak tepat. Nah, dalam kondisi berbicara masalah negara dan bangsa juga sama ya, ketika ada masalah tentang kesehatan, tentang ekonomi yang sedang terpuruk, maka yang bisa mengobatinya harus tepat ya. Dalam hal ini yang mengelola negara harus bisa memperbaiki dengan benar gitu kan. Jangan sampai misalnya yang sakitnya adalah, yang bermasalahnya adalah kesehatan, ekonomi ya, yang sedang ada gangguan ya. Tapi yang diobati misalnya agama misalnya, yang dipermasalahkan agama. Berarti kan tidak tepat gitu kan. Cara penanganannya gitu kan. Itu ya, jadi sebuah sistem itu akan saling berhubungan. Jadi kalau kita berbicara masalah sila pertama, sila kedua, sila ketiga itu ada kaitannya. Lalu dalam kita kembali ke materi filsafat ya, berarti kalau misalnya sebagai sebuah sistem filsafat ada syarat-syaratnya gitu kan. Ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Apa itu ontologi? Adalah ilmu tentang ada.
tadi berbicara objek tadi ya. Objeknya apa, metodenya apa, sistemnya apa gitu kan. Nah, ontologi itu adalah tentang ada atau tidaknya gitu kan. Ada tidak kan gitu. Apa sih ontologinya? Kalau Pancasila itu memang ada kan adanya manusia. Adanya manusia Indonesia dalam hal ini. Jadi simpelnya ya dalam filsafat itu untuk berpikir sesuatu itu harus yang ada gitu kan. Kalau Anda mencari sesuatu yang tidak ada berarti Anda nanti akan gila gitu kan ya. Kalau tidak ada manusia, Indonesia tidak akan ada negara ini, tidak akan ada negara Pancasila, tidak akan ada Pancasila. Karena syaratnya harus ada, ya. Walaupun ada itu kan yang namanya kebenaran itu kan karena ada, ya. Definisi ada itu kan bukan hanya nampak, ya. Bukan hanya terlihat. Jadi yang benar, kenapa sih ada kebenaran gitu kan? Kita sedang mencari kebenaran. Karena ada, ya. Tapi definisi ada itu kan tidak harus yang ada secara materi misalnya, yang nampak. Misalnya kan kita berbicara nanti akan berhubungan dengan filsafat proses, filsafat produknya gitu. Apalagi kita bicara sebagai bangsa Indonesia. Sesuatu itu benar dan ada, tapi tidak bisa dibuktikan. Sebagaimana Anda membuktikan tadi, membuktikan bahwa ada masalah tentang kesehatan. Ketika adanya misalnya tentang bangunan, benda, ya, materi. Apa coba kira-kira? Ada, bahkan maha ada, tapi untuk membuktikannya tidak bisa dibuktikan secara empirik, secara materi. Tapi itu ada dan benar. Apa itu? Dan itu diyakini sebagai sesuatu yang paling tinggi. Kita akan berbicara bagaimana kita meyakini Pancasila ya secara utuh. Ternyata Pancasila itu bukan hanya mengakui kebenaran materi gitu kan. Kita juga mengakui kebenaran yang imateri. Maka sesuatu itu paling tinggi, nilai dasarnya paling tinggi daripada nilai-nilai yang lainnya. Apa itu? Tuhan ya. Tuhan itu ada nggak? Anda percaya nggak Tuhan itu ada? Anda yakin kalau agama itu benar? Apapun agamanya ya. Kalau di sini Muslim ya, mungkin anggaplah kita agama Islam ya. Tapi coba buktikan ke saya kalau Tuhan itu ada. Sebagaimana membuktikan tadi ada masjid misalnya. Tapi saya buktikan Tuhan ke saya. Katanya yang benar itu kan harus ada itu harus terwujud. Kenapa orang banyak yang meyakini sebuah agama itu benar dan Tuhan itu ada, tapi tidak bisa membuktikan kalau tidak ada Tuhan itu. Nah ini yang harus kita luruskan ya, bahwa definisi ada itu kan dalam filsafat tidak hanya yang nampak, yang terlihat. Karena kebenaran itu kan tidak harus nampak secara realita, gitu kan, secara fakta, secara materi, gitu kan. Makanya dalam peta filsafat saya mengatakan Pancasila itu sumbernya adalah ilmu pengetahuan yang bersifat materialisme dan wahyu ilahi, kalam ilahi. Dia tidak perlu mencari sebuah kebenaran mengenai Tuhan. Nah yang menentukan kebenaran itu akhirnya kan nurani, hati ya. Tadi yang bilang disebutnya cinta tadi kan gitu ya. Kalau nurani sudah mengatakan bahwa kita cinta, berarti ini tak bisa lagi berbohong ya tentang sesuatu itu. Oke itu ya. Makanya ada alirannya, ada monoteisme, ada politeisme, gitu kan? Itu. Berikutnya adalah epistemologinya. Jadi ilmu untuk ilmu ya, ilmu tentang ilmu. Jadi kalau selain mengkaji secara fakta data ya, ontologi tadi, dalam membuktikan sebuah sistem filsafat itu juga ada dalam ini teori mungkin ya, ilmu tentang ilmu itu. Makanya dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah itu ya harus ada teori yang mendukung. Selain ada misalnya latar belakang, pendahuluan, ada teorinya, gitu kan, alasan teori. Jadi untuk membandingkan, mengkaji sebuah ilmu itu harus dengan ilmu lagi, dengan teori lagi. Makanya di bab 2 biasanya dalam makalah, dalam skripsi itu ada
landasan atau kajian teori. Oke, sekali lagi bagi yang tidak ada kendala silakan Anda jangan ditutup ya ininya karena saya memantau aktivitas Anda sebenarnya yang tidak ada kendala, videonya yang tidak ada kendala teknis. Oke. Kemudian juga selain adanya epistemologi ya, epistemologi Pancasila adalah filsafat ya. Filsafat manusia Indonesia. Pikiran-pikiran manusia Indonesia kan gitu ya. Atau bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah aksiologinya gitu kan. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, kalau aksiologi adalah nilai, ilmu tentang nilai. Apa sih manfaatnya? Ya. Ilmu itu. Dari mana kita menggali Pancasila sebagai sesuatu yang bermanfaat? Makanya aksiologi Pancasila adalah menggali nilai-nilai luhur yang telah terwujud dalam masyarakat, ya. Sehingga nanti akan menjadi manfaat ya, bagi kepada masyarakat. Atau begini misalnya kalau kita menerapkan sebuah ilmu, karena kan ilmu itu pasti ada ontologinya ya. Ada epistemologinya, ilmu kesehatan kan ada ontologinya. Apa sih ontologi kesehatan itu? Ada manusia, ada penyakit, lalu bagaimana cara menyembuhkan penyakit, kan ada metodologi, ada sistematikanya, ada kajian teoritisnya kan seorang dokter dalam mengobati sebuah penyakit kan bukan tidak langsung praktek, tapi kan ada ilmunya kan, ada teorinya mungkin, caranya seperti apa, sistemnya seperti apa, lalu manfaatnya ada nggak sih gitu. Ketika kita mempelajari sebuah ilmu, ya katakanlah Anda di jurusan gizi, ilmu gizi, ada nggak sih manfaatnya? Sampai-sampai orang berebut ingin masuk ke ilmu kesehatan, ke ilmu gizi. Dan kalau tidak ada manfaatnya, mungkin tidak akan ada ya ilmu itu. Buat apa coba? Tiba-tiba ada ilmu dibuka misalnya, mahasiswa baru, jurusan gizi, tapi tidak ada manfaatnya coba. Setelah lulus Anda mau ngapain ya? Udah, selesai lulus aja gitu kan. Mereka kan dibutuhkan ya oleh masyarakat, oleh negara, oleh manusia, ilmu kesehatan itu, ilmu gizi itu. Itu kurang lebih ya. Jadi ilmu itu bukan hanya sebatas ada kajian-kajian teori, kajian-kajian fakta, objek, data dan sebagainya, tapi juga ada kebermanfaatannya. Nah, kalau kita tarik lagi dalam kita sebagai manusia yang berpikir, yang berfilsafat, yang sedang mencari ilmu, berarti ya, sedang mencari kebenaran, berarti kan kita ini sebagai pribadi manusia pun kita sebagai makhluk yang berpikir, yang sedang mencari kebenaran. Makanya Anda diberikan materi-materi tentang ilmu, ya, tentang pengetahuan, supaya Anda memiliki kemampuan pengetahuan yang banyak, yang dalam. Tetapi dalam filsafat ini, apakah cukup hanya dengan Anda tahu saja, Anda dalam saja secara pengetahuan, ya, secara teori. Makanya hakikat dari filsafat itu kan ada selain kebenaran akan cinta itu juga ada kebijaksanaan. Ya. Jadi ada konsep bijaksana. Berarti kalau konsep bijaksana di sini tidak cukup ya dengan benar saja gitu kan. Kalau orang sudah menemukan kebenaran lalu merasa paling benar, tidak bijaksana itu belum selesai. Berarti dalam berpikir, dalam berfilsafatnya. Kan banyak orang yang menemukan kebenaran, bahkan merasa paling benar ya dirinya, kelompoknya, golongannya, tapi tidak mau menerima orang lain yang sama-sama mengakui kebenaran sehingga semuanya merasa paling benar. Coba kalau seandainya manusia ya, setiap manusia merasa paling benar, benar, saya benar, kamu benar. Lalu tidak ada bijaksananya, ya tidak akan terjadi ya. Negara, tidak akan ada masyarakat, tidak akan ada Pancasila juga. Saya katakan di awal bahwa ketika Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa itu kan semuanya ngomong secara jujur ya, apa yang dia diinginkan ya di pikirannya. Saya ingin agama Islam sebagai dasar negara. Ngomong aja. Karena ya, dalam keyakinan saya Islam adalah sebuah kebenaran. Bagi kelompok yang lain juga sama. Saya yakin bahwa yang benar adalah tentang pandangan kebangsaan, nasionalisme. Semuanya akan mempertahankan kebenarannya. Sehingga ada di sana proses debat atau musyawarah. Yakin akan kebenarannya, tapi
tidak cukup di sana gitu kan ya. Tidak cukup sampai pada mempertahankan kebenarannya. Sampai harus menemukan titik bijaksana ya dalam hati kita itu. Bagaimana ini kan tidak bisa diajarkan secara teori juga ya untuk menjadi orang bijak itu. Itu perlu ya pelajaran moral mungkin yang harus Anda renungi sendiri-sendiri gitu kan. Saya pun tidak bisa memaksakan Anda untuk jadi orang yang membentuk Anda menjadi orang yang bijak, tapi kan paling tidak kita dibuka pikiran kita gitu kan ya. Urusan nanti Anda mau bagaimana kan urusan nurani ya. Makanya manusia itu kan hanya manusia yang bisa berpikir secara filsafat ya, yang bisa berpikir ilmiah, yang bisa berpikir sistematis, yang akan penasaran akan sesuatu itu. Apalagi kan pada akhirnya manusia itu punya pilihannya tersendiri itu kan untuk menentukan apa yang seharusnya dia lakukan oleh manusia. Karena pada prinsipnya secara filosofis manusia itu adalah makhluk yang misterius tadi gitu kan. Tidak bisa kita belum tentu apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya adalah suatu kebenaran, nuraninya kan gitu. Itu yang berat ya bagi manusia itu. Sehingga dengan demikian semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya kan idealnya semakin tinggi pendidikan seseorang, bukan hanya semakin tinggi pengetahuannya, ilmunya secara kognitif, tapi juga semakin baik akhlaknya gitu kan. Semakin baik karakternya, semakin bijak sikapnya. Itu kan yang berat sebenarnya di proses pendidikan ya. Makanya saya sering mengatakan kalau konsepnya orang yang pintar, banyak orang yang pintar gitu kan. Yang cerdas secara intelektual. Nanti ada bab 6 ya, bab filsafat, bab etika. Kan etika juga bagian dari filsafat ya, filsafat produknya. Tapi itulah yang saya katakan bahwa dimensi filsafat itu selain benar, bijaksana. Nanti di filsafat ya bijaksananya sebenarnya. Tapi paling tidak di ini kita, jadi jangan bangga dulu kalau kita baru punya pengetahuan, baru merasakan kebenaran. Kalau kita belum bisa mencurahkan dalam tindak tanduk kita sebagai manusia yang bijaksana ya. Yang bisa menerima atau diterima atau bermanfaat orang lain bagi orang lain. Jadi kalau Anda misalnya sebagai orang yang berpendidikan tapi orang lain tidak merasakan manfaatnya, tidak menjadi orang yang bermanfaat, berarti Anda belum selesai, belum cukup menjadi pribadi ya. Nanti kita dalam lagi di bab etika ya. Oke, itu dari konsep mungkin yang penting harus saya dalami ya. Saya lanjut ke berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari Dede. Saya belum paham Pak bahwa salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Dominasi negara yang berlebihan itu bagaimana ya? Seperti apa? Jadi kalau negara sudah merasakan, negara itu dalam artian yang mengurus negara ya, pemerintahan, penguasa yang sekarang sedang berkuasa misalnya. Tadi kan yang namanya Pancasila sebagai falsafah bangsa itu kan sama halnya ketika saya minggu lalu berbicara Pancasila sebagai ideologi bangsa, gitu kan? Yang di mana Pancasila ini ya harus menjadi landasan berpikir ya, baik itu oleh masyarakat maupun oleh negara. Jadi negara itu harus juga yang mengurus negara juga harus menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Kemudian karena negaralah yang memiliki peran fungsi yang sentral dalam menentukan arah kemana negara ini dijadikan tujuan, gitu kan? Yang memiliki kebijakan, yang memiliki anggaran, gitu kan? Sementara dasar pikirannya harus Pancasila kalau di Indonesia. Bagaimana dia mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Bagaimana negara membuat sebuah kebijakan, sikap negara itu untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kan banyak ya negara itu bisa pemerintah. Polisi juga itu adalah pejabat negara. Harusnya juga sama ya, melindungi masyarakat sebagai insan Tuhan, sebagai manusia, supaya menjaga persatuannya, supaya dengan cara kalaupun ada permasalahan dengan cara-cara yang bermusyawarah. Nah, itu negara harus berperan seperti itu seharusnya kan dalam fungsi melindungi rakyatnya.
berbuat adil, karena ada istilah keadilan sosial. Nah, sedangkan dalam praktik kehidupan kenegaraan kan negara kadang-kadang tidak ataupun jauh dari nilai-nilai yang seharusnya gitu kan. Karena apapun yang dilakukan oleh negara seolah menjadi pembenaran ya. Menghukum orang, membunuh orang demi negara, itulah yang dilakukan oleh cara-cara komunis gitu kan. Demi tujuan negara, halal darah manusia itu, darah rakyat itu gitu kan. Jadi ketika negara diktator ya, apalagi dalam konsep minggu lalu kan saya menceritakan bagaimana Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Seharusnya lihat aspirasi masyarakat gitu kan. Karena bukan dari keinginan negara awal muasal ada Pancasila itu, karena dari nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat ya. Makanya saya sering mengatakan kalau masyarakatnya sudah berpancasila, tapi kalau negaranya tidak, maka itu repot negara kita. Apalagi negara merasa bahwa dirinya lah yang paling Pancasilais. Sehingga apapun yang dilakukan negara merasa sebuah kebenaran. Nah, belum tentu. Gitu kan? Jadi itu ya. Jadi kalau sekarang banyak yang merasakan negara terlalu ikut campur ya, dalam tanda kutip, terlalu dominan dalam membuat sebuah kebijakan yang apalagi tidak adil, tidak berperi kemanusiaan, berarti sekarang kita sedang jauh dari nilai-nilai Pancasila ya. Oke, nanti juga akan saya perkuat lagi dari pertanyaan yang lain ya. Dari Dina Sepina misalnya, ini bertanya tentang filsafat merupakan berpikir yang sangat dalam, lebih dari ke akar-akarnya, dengan hati nurani, rasa cinta yang tak bisa berbohong. Dalam arti kata semakin tinggi ilmu seseorang, semakin, ini udah saya barusan disampaikan ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah setiap orang berpikir sangat dalam sampai ke akarnya dengan memakai nurani itu bisa disebut filsafat? Iya, kita bisa berpikir filsafat itu berpikir dalam gitu kan. Apalagi dalam hal kita mencari kebenaran ilmu, berarti ya kita, apalagi ya sekarang secara otomatis seperti itu gitu kan. Walaupun kita bukan seorang filsuf gitu kan. Karena kalau seorang filsuf kan ahli filsafat ya. Kalau dosen saja berarti saya hanya mengajarkan sebagai seorang dosen saja, bukan filsuf gitu. Jadi kalau filsuf itu pikirannya untuk ilmu gitu kan. Kalau saya itu mikirinnya hanya kamu gitu. Yang saya pikirkan, saya hanya memikirkan kamu saja. Kalau filsuf memikirkan bagaimana ilmu, bagaimana yang dalam itu gitu ya. Ini tuh ya. Jadi yang dimaksud dengan berpikir dalam itu ya silakan aja mau menyebutnya Anda sedang berfilsafat ya itu tidak masalah ya. Tapi kalau kategorinya seorang filsuf, kita belum tentu menjadi seorang filsuf ya. Oke itu ya. Jadi saya sering ditanya dulu sebenarnya sama mahasiswi ya. Karena yang sering menggoda saya mahasiswi bukan mahasiswa. Apa sih bedanya antara Bapak dan para filsuf? Kan Bapak juga sedang mengajarkan filsafat. Ya, makanya saya bilang tadi kan, kalau filsuf itu berpikir tentang waktunya habis memikirkan ilmu, katanya. Kalau saya itu waktunya saya itu habis untuk memikirkan kamu. Saya bilang jangan gitu aja gitu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi ya Anda untuk menjadi manusia kan harus berpikir itu kan ya, supaya menemukan apa itu kebenaran. Dari Dea Ananda. Mengapa Bung Karno menyebut analisis tesis? Tadi sudah ya metode. Bagaimana dengan metode yang lainnya? Ya mungkin ada ahli-ahli yang lain ya. Saya tidak akan menyebutkan di sini ya karena harus ada kuliah khusus filsafat ya. Yang penting saya memberikan gambaran umum karena materi filsafat itu sebenarnya tidak ada di S1 ya. Biasanya kalau S2, S3 itu ada materi khusus filsafat ya. Makanya saya sengaja menyederhanakan apa istilah-istilah itu ya. Istilah-istilah dalam uraian saya tidak didalami karena memang Anda kan masih semester 1 ya. Dari Dipa Rati. Sistem filsafat Pancasila berbeda dengan yang lainnya. Apa yang menjadi perbedaannya ya? Tadi yang saya uraikan tadi. Jadi kita yang menjadi sumber kebenarannya adalah agama dan ilmu pengetahuan ya. Kita ini menerima kebenaran materi maupun kebenaran Tuhan ataupun agama. Dari keduanya
tantangan sebagai sistem filsafat kapitalisme komunisme. Sedangkan diketahui Indonesia bukan negara kapital maupun negara komunis. Alas apa? Mengapa kapital komunis itu sangat menjadi ancaman bagi kita? Ya kalau kita hanya mengatakan secara begini ya, yang ngakunya Pancasila juga benar nggak kita berpancasila misalnya? Sekarang kalau Anda jujur melihat fenomena di negara kita, yang menguasai negara sekarang siapa? Rakyat. Adil nggak misalnya ekonomi kita? Apakah yang menguasai kita itu sekarang rakyat kecil? Karena yakin negara kita ini mandiri misalnya. Kalau misalnya negara membuat sebuah keputusan itu benar-benar untuk rakyat. Coba yang menguasai kita misalnya Anda kalau orang Tasik Anda pergi aja ke Ajet, ke Asia Plaza misalnya. Di sana banyak mall-mall, banyak gedung-gedung, banyak hotel-hotel, banyak jangan jauh-jauh lah di Tasik aja dulu gitu kan. Coba yang memiliki itu apakah itu rakyat biasa? Apakah itu orang Tasik asli misalnya? Jadi yang namanya kapitalisme itu ya ancaman bagi semua sebetulnya gitu kan. Bukan bukan boleh, bukan tidak boleh ya. Karena dalam konsep ekonomi Pancasila kan bukan hanya kita ada porsinya ya, ada peran negara, ada peran swasta. Tapi kalau yang mendominasinya terlalu banyak swasta, apalagi kelompok-kelompok tertentu, apalagi ia bisa mencampuri urusan negara, bisa mempengaruhi negara, berarti kita sedang tidak berpancasila dong gitu. Banyaknya aturan yang tidak sesuai dengan Pancasila, omnibus law gitu kan. Masalah komunisme jadi yang saya katakan ya jadi musuh yang terbesar hari ini tidak nampak sebenarnya kan jelas, tidak jelas gitu kan. Banyak penyusup. Mungkin yang ngakunya Pancasila bisa jadi dia itu atek-ateknya kapital atau atek-ateknya komunis gitu kan. Jadi dari tidak perlu melihat dari pilihannya gitu kan. Oke lah kita masih Pancasila tapi bener nggak berperi kemanusiaan misalnya ya. Orang dibunuh tanpa dosa pakai itu berperi kemanusiaan misalnya. Itu ya yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda hanya melihat dari sisi tekstualnya ya Pancasila Undang-Undang 45 tapi lihat prakteknya. Jadi mulai membuka ya melihat situasinya ke sana ya gitu. Bagi saya banyak ancaman gitu kan. Ketika banyaknya investasi asing coba sekarang ya membangun infrastruktur misalnya hutang ke asing ke Cina misalnya ya. Kalau misalnya sekarang banyak membangun jalan tol apakah manfaatnya apakah ada nanti ke kampus setiap hari kalau sudah normal mau naik jalan tol terus setiap hari? Kan tidak juga gitu. Apakah nanti kalau sesekali Anda naik jalan tol, apakah itu gratis untuk rakyat jalan tol? Nah, mau coba misalnya proyek pemerintah, naik jalan tol, Anda bawa motor kan tidak bisa gitu kan. Kalaupun bawa mobil itu juga harus bayar gitu kan. Itu yang saya maksudnya, buat apa membangun tapi tidak manfaatnya untuk rakyat atau bukan gitu kan. Kalau nanti misalnya itu hutang, siapa yang mau bayar itu kan? Belum tentu kan hutang sekian ribu triliun misalnya, dapat dibayar 5 tahun, bahkan sampai 20 tahun itu tidak akan lunas, konon katanya kan gitu. Sedangkan nanti kan yang berkuasa mungkin mereka tidak selamanya berkuasa. Mungkin 5 tahun lagi akan berakhir di rejim ini gitu kan. Lalu nanti siapa yang kena dampak masa depannya? Dulu juga kita pernah krisis ekonomi tahun 98 akibat itu ya. Terlalu terlena oleh hutang asing, oleh IMF. Kemudian pas deadline-nya kita tidak bisa membayar, hancurlah kita krisis gitu kan. Masa kita mau kejadian berulang gitu kan. Oke, dari yang lanjutnya. Dari Fauzia, epistemologi tadi ya, ilmu tentang ilmu, cara mewujudkan dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi. Ini kan nanti di bab 7 ya yang saya tugaskan. Itu bagaimana Anda menafsirkan, mengintegrasikan antara ilmu gizi misalnya dengan nilai-nilai Pancasila. Itu mungkin ini bahasan khusus kalau ini ya. Ya idealnya kan yang saya bilang ya, karena perkembangan ilmu itu kan seiring sejalan dengan perkembangan negara ya. Munculnya negara dalam konsep negara modern pun itu karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan itu kan. Kalau sekarang kita mau mengembangkan ilmu pengetahuan tapi jauh dari nilai ideologi bangsa kita ya maka ya akan tidak saling tidak beriringan gitu kan. Nilai ilmunya
Bahkan bisa jadi ilmu yang dikembangkannya bisa merusak. Kalau kita tidak ada filter, nilai ilmu yang dikembangkannya bisa merusak negara. Oke, nanti mungkin ini bahasan bab selanjutnya kalau berbicara masalah integrasi antara sains teknologi dengan ideologi ya di bab 7. Pancasila statis dinamis. Dalam buku sudah jelaskan statis itu tidak bisa berubah. Sedangkan dinamis itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ingin saya tanyakan contohnya seperti apa ya? Anda sekarang mengikuti teknologi nggak? Ya dengan adanya Zoom, dengan adanya Android, dengan adanya internet kan kita mengikuti perkembangan dinamis kan? Tapi dengan dinamika yang ada ini, apakah Anda misalnya gara-gara adanya Zoom, gara-gara adanya internet, Anda pindah agama atau berganti agama atau tidak beragama, tidak lagi berketuhanan? Itu yang dimaksud ya. Jadi jangan sampai gara-gara perkembangan zaman misalnya tidak lagi bertuhan, tidak lagi berperi kemanusiaan. Karena kalau orang salah memanfaatkan teknologi, salah memanfaatkan kemajuan zaman, maka manusia itu akan salah kaprah gitu kan. Makanya dulu di awal ya, waktu dulu peradaban barat sedang awal-awal berkembang sampai ditemukan alat-alat canggih, alat-alat senjata-senjata, sampai ada perang dunia kan ya. Perang dunia 1, perang dunia 2 itu kan dampak negatif dari adanya perkembangan iptek gitu kan. Dilakukan untuk membunuh yang seharusnya memanusiakan manusia tapi untuk membunuh manusia. Adanya bom atom, adanya terorisme, adanya senjata pemusnah massal, misalkan adanya apapun ya, senjata-senjata yang lainnya itu kan. Atau internet digunakan untuk kejahatan ya, untuk judi misalnya, untuk prostitusi. Itu kan ilmu ya. Orang judi online misalnya. Sekarang sedang marak artis misalnya. Prostitusi online itu kan ilmu juga, teknologi juga. Tapi apakah itu bisa nggak dibenarkan nggak dalam sisi kemanusiaan itu kan? Gara-gara teknologi semuanya dianggap benar. Jadi mana yang harus bertahan, mana yang harus tidak kan itu. Mana yang harus statis, mana yang harus dinamis. Itu ya dari yang dimaksud ya. Kopipah. Terdapat rumusan istilah hierarkis piramida ya. Nilainya saling berkaitan. Apakah yang latar belakang poin-poin tersebut bisa saling berkaitan? Ketika misalnya sila pertama ya berketuhanan yang Maha Esa, untuk apa kita bertuhan? Supaya kita menjaga manusia ya, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya di poin Anda lihat kalau di yang saya gambarkan di PowerPoint itu kan ya di YouTube itu ketika sila pertama itu menjiwai sila 1 sila 2 3 4 5. Sila 2 itu dijiwai didasari oleh sila 1, menjiwai sila 3 4 dan 5. Jadi semakin yang satunya tetap di atas, jadi pada kalau digambarkan akan muncul segitiga ataupun seperti piramid itu, hierarkis ya. Itu yang dimaksud ya. Jadi kalau kita hanya mengambil salah satu saja tanpa ada hubungannya dengan satu sama lain, maka nanti akan tidak lagi sesuai nilai-nilainya misalnya. Kalau kita misalnya memaknai manusia, sila kedua, kemanusiaan, dalam artian falsafah barat kan itu humanisme ya. Humanisme. Manusia itu bebas-bebasnya sebagai makhluk yang bebas. Sehingga dalam perjuangan konsepsi hak asasi manusia di barat itu kan saking bebasnya perjuangan kaum gay, perjuangan kaum lesbian bagian dari perjuangan HAM. Cuma kalau seandainya kita mengikuti arus global ya, dunia barat, dunia liberal, dunia kapital, dunia individualis, kita ikut-ikutan Amerika, ikut-ikutan Prancis, ikut-ikutan Belanda, ikut-ikutan Australia. Sama-sama memperbolehkan perkawinan sesama jenis misalnya. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Ya kalau kita menghilangkan sila pertama nggak masalah. Makanya ya apapun yang dilakukan oleh manusia Indonesia harus sadar betul bahwa kita itu manusia yang sebagai makhluk Tuhan. Jadi hukum manusia itu walaupun bebas manusia, tapi selama diikat oleh hukum Tuhan, maka harus lebih dahulu ikuti hukum Tuhan ya. Karena sila pertama dasar kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke itu ya, yang saya maksud tentang saling berhubungan. Karena ada keterikatan ya.
Filosofi yang menjadikan Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat yang berbeda tadi ya. Perbedaannya adalah dari sumber kebenarannya. Kalau paham lain hanya mengakui kebenaran materi, kebenaran iptek, kita mengakui juga kebenaran yang imateri, yaitu agama. Ya. Saya lihat juga, pertanyaannya barangkali ada yang belum saya jawab ya. Susunan kesatuan, tadi sudah ya, sudah saya uraikan dari Maulida. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau kita hanya ngambil satu ya nggak enak ya. Nabila, objek material, objek yaitu empirik non empirik tadi udah saya juga ya, udah saya terangkan juga di awal. Dari Nadira, empirik dan empirik juga ini saya udah ya. Tentang bangunannya apa, perbuatannya apa, ceritanya apa, kisah-kisahnya apa gitu kan. Itu yang terlebih lagi membuktikan bahwa adanya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ya. Dari Nadia, sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila berdasarkan pada pandangan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, ya ilmu tentang ilmu kan epistemologi itu. Pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus berletakkan pada kerangka moralitas, kodrat manusia serta moralitas religius. Betul. Makanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari kerangka moralitas itu manusia itu apa? Ya berperi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Karena di manusia itu kan punya nurani ya, kebenaran ya. Orang jahat itu ya, walaupun misalnya dia dalam dirinya mengaku jahat ya, saya yakin mereka itu sadar bahwa dia itu nuraninya pasti akan mengatakan bahwa saya itu jahat gitu kan. Orang yang berperilaku kriminal ya, apakah dia pencuri, perampok, saya yakin itu punya nurani ya. Tahu bahwa itu adalah hal yang buruk gitu kan dalam hatinya. Tapi kan dimensi lainnya gitu kan. Karena tadi ya antara keseimbangan antara hati dan pikirannya tidak nyambung gitu kan. Karena mungkin apakah terdesak karena keputusan yang terburu-buru ya tanpa berpikir dulu lalu bertindak. Maka nanti di bab 6 akan ada konsep pembentukan moralitas ya di etika itu. Ada kalanya maka manusia itu berpikir dulu, kalau orang dalam keadaan tenang kan bisa berpikir dulu, gunakan nurani dulu, lalu bertindak. Bahkan untuk berbicara saja kan orang itu bisa berpikir dulu, memilih kata-kata dulu, baru berbicara. Tapi ada orang yang langsung aja ngomong misalnya, ceplas ceplos, ceplak cepluk, akhirnya kan dianggap tidak baik gitu kan. Tadi juga manusia yang kriminal itu yang tidak bermoral itu, para koruptor saya yakin itu tahu bahwa itu kejahatan itu kan. Tapi kenapa masih berbuat korup? Karena dia itu sudah berpendidikan, sudah sekolah. Maka saya tidak menjamin ya, kalaupun nanti Anda bisa menjadi lulus S1, lulus S2, lulus S3, bahkan jadi profesor, tidak akan menjamin Anda akan lulus dari ujian moral, gitu kan? Ya, karena tadi ada dimensi yang lain dari manusia itu kan, ada kecenderungan yang lain ya. Apakah nafsu, apakah godaan setan yang terkutuk atau apa kan itu. Nanti akan ada hal-hal yang mengganggu ya dari manusia itu. Oke, itu ya yang saya maksud dari kerangka moralitas manusia sebagai insan Tuhan, manusia maupun secara religius ya. Ya, ada kebaikan ya, bisa tahu karena ada yang dimensi yang tidak berbohong gitu kan. Tapi karena masalahnya ini akan bisa konsisten nggak gitu kita menggunakan nurani kita. Kalau kita udah nggak punya hati ya udah gitu, apapun kita merasa benar aja gitu kan. Lagi tidak takut sama Tuhan ya. Oke, itu ya dari Nopam ini tentang monopluralis itu apa ya? Ya tadi manusia itu kan satu kesatuan itu kan. Secara pribadi kita satu kesatuan, tapi kan kita punya dimensi-dimensi yang lainnya. Bisa berpikir macam-macam manusia itu kan. Bisa baik, bisa buruk, bisa hitam, bisa putih. Kadang bisa sebagai makhluk individu, kadang sebagai makhluk sosial. Satu, kita itu sebenarnya satu kan. Tapi yang mempengaruhi kita itu kan banyak ya. Ada bisikan malaikat, ada bisikan Tuhan, ada bisikan setan, ada bisik-bisik tetangga, ada teman, ada mantan, ada siapa. Itu manusia ya. Yang tadi saya bilang, bahwa manusia itu makhluk yang misterius gitu kan. Makanya jangan percaya pada manusia. Kalau sekarang Anda punya laki-laki, jangan banyak percaya sama laki-laki. Itu bohong, laki-laki itu tukang bohong, tukang gombal ya. Ini cuma saya yang benar laki-laki itu ya.
Yang lainnya bullshit laki-laki itu ya. Tukang janji ya. Makanya saya juga bukan laki-laki setia saya ini gitu kan. Bisa aja kan saya ini ngomong mungkin saya cinta kamu, tapi kan hati saya mungkin ke siapa gitu kan. Mungkin saya sedang membayangkan Raisa, sedang membayangkan Tiara gitu kan, sedang membayangkan perempuan-perempuan yang di mana gitu kan. Padahal saya mungkin ngomongnya ke siapa gitu kan itu. Jadi itulah manusia ya. Saya belum tentu tahu isi hati mantan saya ataupun istri saya misalnya kalau saya sekarang punya istri misalnya ya. Saya tidak tahu ya, saya tidak peduli ya istri saya mau apapun juga gitu kan. Ya tapi kan itulah manusia ya. Kita tidak tahu yang sebenarnya masalahnya kan gitu. Ya. Makanya hanyalah percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jangan tergantung sama manusia kan gitu. Kalaupun tidak percaya ya jangan tergantung lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, monopluralis ya. Jadi itulah manusia yang dengan segala dimensinya ya. Kemudian juga dari Putri, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang berbeda dengan filsafat yang lainnya. Tadi sudah saya katakan ya, ada sumber kebenaran yang religius maupun yang materi. Putri Nurranti, Putri, Pancasila sebagai berbeda dengan yang lainnya, ini juga sama sudah. Rika, piramid, ini juga ya susunannya satu kesatuan, saling berhubungan. Tadi sila pertama menjiwai dasar sila-sila yang lainnya. Jadi kalau Anda mau ngomong sebagai manusia, siapa manusia? Ya untuk sebagai insan Tuhan. Untuk Anda bergotong royong ya demi kemanusiaan yang berketuhanan. Untuk apa Anda bermusyawarah? Karena kita sebagai manusia yang sebagai juga insan Tuhan. Itu kan itu ya. Untuk apa kita itu berlaku adil? Karena manusia itu harus berlaku adil ya. Nilai yang bagus. Dan Tuhan pun, agama pun menyuruh kita untuk berlaku adil, untuk berbuat adil. Sebelumnya mohon maaf dari Risa. Jadi salah satunya punya batas, saya masih belum paham mengenai batas seperti apa yang batas hal dalam hal apa saja. Terima kasih. Sistem filsafat dijelaskan bahwa sistem juga memiliki batas. Ya kalau yang tanpa batas berarti jalur bebas ya. Jalur bebas hambatan ya. Jadi memang apapun yang dalam sebuah sistem, sesuatu apapun pasti ada batasannya. Kalau sudah berbuat di luar batas berarti itu sudah melenceng dari yang seharusnya. Apakah batasannya bisa moral, bisa Tuhan? Makanya perbuatan manusia itu ya bukan berarti harus bebas sebebas-bebasnya, ada batasan-batasan tertentu. Walaupun kita ini punya tangan, punya kaki yang tidak ada orang yang melarang untuk apa kan tetap ya. Hanya karena kita mentang-mentang punya tangan, punya kaki, lalu kita sembarangan nendang orang, yang mukul orang. Itu kan karena bukan hanya fisik, juga ada non fisik ya kan, hati kita, pikir kita. Walaupun kita ini punya mulut bebas mau ngomong apapun ya, mau berkomentar apapun, lalu seenaknya kita ngomong gitu kan. Lalu kan kita makanya berpikir dulu kan gitu. Tanya hati dulu kan gitu, sebelum kita berbuat, berbicara maupun bertingkah laku. Saya kira itu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita ini bebas sebagai unsur yang bebas lalu kita tidak melihat batasan-batasan ya. Nantilah ini bab ini sebenarnya di bab 6 ya secara khusus. Pancasila sebagai sistem filsafat yang ingin saya tanyakan bagaimana upaya menghadapi kapitalisme dan komunisme. Ya kalau negara, kalau kita rakyat kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang selama kita berbuat baik ya, kita beragama, kita bermusyawarah, kita menghargai orang, kita anggap aja kita ini sebagai orang yang baik gitu kan. Walaupun dicap oleh orang lain itu tidak baik. Tapi kalau yang berat ketika negara ini ya, justru kalau negara kita salah sasaran, salah keputusan, salah kebijakan, itulah yang harus kita ingatkan. Kok katanya Pancasila, kok seperti komunis sih gaya-gaya politiknya? Membunuh orang tak berdosa dengan gagah berani, kan? Polisi misalnya.
Katanya Pancasila kok ekonomi kita dikuasai oleh investor gitu kan. Tergantung pada Cina. Berarti kita ini sedang kapitalis Cina yang menguasai kita. Itu yang saya maksud ya. Makanya harus jujur ya dalam konteks berhidup itu harus jujur. Kita kepada negara harus jujur kalau salah negara itu. Termasuk negara pun harus jujur. Apa yang dia lakukan itu harus jujur. Jangan menutupi kesalahan, kelemahan. Jangan berbohong kepada rakyat. Makanya penting kita ini pemimpin yang jujur, yang baik, yang bijaksana kan. Coba aja lihat sila keempat kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan sebenarnya gambaran umum tentang bagaimana negara ini dikelola ya oleh pejabat, oleh negara. Harusnya bisa menghayati sila keempat ya Jokowi itu dan teman-temannya. Benar dia itu telah bermusyawarah, hikmah dan bijaksana. Itu sebenarnya itu yang saya katakan kalimat-kalimat dalam sila-sila Pancasila itulah kalimat-kalimat filsafat ya. Hikmah, bijaksana. Ya itu sesuai dengan apa yang kita bahas itu kan. Tapi bisa nggak itu dilakukan oleh pejabat negara ya tentang konsep-konsep itu. Oke, dari Rizkia, dari Salsa ini masih kelas ini ya. Fungsi sendiri-sendiri ini sistem udah saya barusan ya tentang kodrat manusia, kodrat Tuhan ya. Hampir sama lah pendapatnya. Dari kelas C juga ini menerima otoritas tertentu, terutama agama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada buku paket bahwa filsafat Timur biasanya menerima otoritas tertentu, terutama agama. Makanya kita sebagai orang Timur, sebagai bangsa yang beragama kan, bahkan dikatakan secara gentleman dalam undang-undangnya, dalam falsafah bangsanya, negara yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau bangsa Barat itu kebanyakan memisahkan ya, urusan agama, urusan negara, urusan masing-masing yang berbeda. Ya. Silpia, susunan hierarkis piramida ini juga sudah ya. Sila pertama itu mendasari, menjiwai sila-sila yang lainnya. Bagaimana maksudnya? Ya tadi, kalau Anda sebagai manusia, Anda bukan hanya berbicara Anda sebagai manusia, Anda adalah ciptaan Tuhan. Taati hukum agama. Itu yang saya maksud ya. Fania, filsafat, rasionalisme, pragmatisme, materialisme itu bagaimana? Ya itu kan aliran-aliran filsafat ya. Orang yang berpikir rasional itu disebut rasionalisme ya. Orang yang berpikir pragmatis misalnya ya dia itu meyakini bahwa yang benar itu adalah yang rasional, itu rasionalisme, yang masuk akalnya. Ada juga orang yang berpikir yang penting saya mah menguntungkan saya, itu pragmatis, sikap pragmatis. Materialisme adalah seperti halnya para perempuan yang sukanya tergantung materinya kan itu ya. Hanya ada cewek matre gitu kan. Karena dia melihat laki-laki dari sisi materinya saja. Itu makanya ada materialisme ya gitu ya. Karena menuhankan harta, menuhankan benda, menuhankan uang itu orang-orang yang materialisme ya. Oke itu ya dari Fania, dari Yuli. Sila-sila Pancasila nampak susunan kesatuan sila-sila bersifat organis. Yang ingin saya tanyakan apa istilah organis itu kan hidup ya, saling menghidupi satu sama lain ya. Ya. Kalau kita berbicara untuk apa kita berdemokrasi yang bagaimana sih? Kalau kita bermusyawarah itu sila keempat kan intinya. Sila keempat kan intinya musyawarah sebagai rakyat. Lalu bagaimana cara bermusyawarahnya ya? Kita serahkanlah ke Tuhan ya. Demi yang dijelaskan oleh sebagai insan Tuhan, sebagai manusia yang beradil, yang beradab, untuk menjaga persatuan. Itu kan sila ketiga. Makanya jangan sampai dipisah-pisahkan itu kan. Yang penting mah demokrasi aja, yang penting mah saya berkuasa aja gitu kan. Kalau orang sudah gila kekuasaan ya, yang penting merasa sebagai rakyat, bertarung dalam dunia politik, setelah dia kemudian di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai negara, sebagai pejabat politik, dia akhirnya tidak takut hukum Tuhan, tidak peduli manusia, yang penting dia berkuasa. Itulah yang tidak paham Pancasila kan gitu ya. Makanya saya katakan semuanya harus terbawa. Dalam hal apapun ya. Dalam hal ekonomi, dalam hal keadilan, hukum, jangan hanya melihat hukum dari fakta-fakta yang ada misalnya.
lu salah gue bener, ini ada datanya, ini ada buktinya, ini saksinya misalnya. Walaupun kadang-kadang kan bukti-bukti bisa dirubah, saksi juga bisa dirubah. Makanya harus kalau mau menciptakan sebuah keadilan juga lihat ya benar nggak kalau orangnya jujur, takut pada Tuhan, cinta pada sama manusia, mungkin tidak akan ada kebohongan-kebohongan dalam termasuk oleh rakyat, termasuk oleh pejabat negara. Gitu. Oke, saya lihat di kelas lain ya. Di kelas B saya hanya melihat dulu pertanyaannya. Kalau sudah ya udah tidak akan saya jawab. Ini objek material, objek formal. Dari Anissa, ini tadi ya metode ya. Metode hermeneutika itu bagaimana ya? Karena kan dalam konsep metodologi itu ya bukan hanya pada kalau bicara penggalian nilai-nilai budaya itu kan kalau hermeneutika itu melihat dari sisi budaya manusia ya, apakah ada lisan, tradisi tulisan. Karena kan tidak semua tradisi itu baik. Ya. Makanya harus diimbangi juga kalau ada interpretasinya, bahasanya. Ya. Karena kan banyak sekali yang menjadi bahan Pancasila itu kan itu. Sehingga metode yang digunakannya pun beragam untuk menyaring ya, untuk mendapatkan sari-sari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan itu kan butuh proses ya di berbagai metode. Apakah itu melihat analisis bahasanya kan gitu ya. Ya kalau itulah yang dimaksud dengan hermeneutika itu lebih kepada bagaimana ya memisahkan, memilah-milahkan mana budaya lisan, budaya tulisan atau seluruh unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat itu ya kemudian dijadikan sebagai suatu kebudayaan yang bisa universal. Ardelin, universal ya, tadi umum, abstrak, ya, bisa diterima. Makanya coba, apakah orang ada yang keberatan sila pertama? Pak, saya tuh menolak sila pertama. Kenapa kamu? Karena saya ini orangnya tidak bertuhan. Berarti kamu bukan orang Indonesia kalau tidak beragama, gitu kan? Jadi yang bisa diterima oleh semuanya kan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, kerakyatan itu kan semua nilai yang bisa bersifat universal ya. Bukan untuk satu kelompok, satu golongan. Keindahan, estetika. Apa sih yang nilai estetika yang terkandung dalam Pancasila? Apakah tersebut termasuk hal yang penting untuk Pancasila? Ya terserah kalian aja. Kalau Anda suka keindahan, berarti Anda punya nilai estetis itu kan. Itu kan masalah selera ya kalau masalah keindahan itu. Itu kan cenderung aliran dari etika ya, estetika itu atau aliran dari filsafat produk. Apakah dalam konteks urusan negara itu apakah hanya nilai-nilai material saja? Apakah hanya nilai formal saja? Apakah hanya nilai rasional aja misalnya? Untuk menjadikan manusia Indonesia yang bersatu misalnya. Untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme misalnya. Ada lagu kebangsaan. Lagu misalnya, ada lagu kan ya, betul? Indonesia tanah airku. Itu kan salah satu cara bagaimana nilai estetis, itu kan? Nilai keindahan untuk mencintai negara. Jadi dari sisi mau membangun misalnya, mau membangun sebuah karya juga kan ada nilai estetisnya. Tidak tiba-tiba yang penting mah mau membuat apa? Membuat masjid, mau membuat istana, mau membuat gedung negara misalnya, mau membuat gedung dinas. Apakah itu hanya tiba-tiba yang penting mah iuh, yang penting mah kokoh? Kan ada desainnya kan gitu. Itulah ya estetikanya kan yang dia maksud ya. Dalam hal berbicara pun misalnya kan ada nilai-nilai yang dipilih bahasanya apa. Bahkan dalam hal konsep agama pun ya. Coba kalau misalnya dalam beragama tidak ada nilai estetisnya, nilai keindahannya ya. Orang adan misalnya tanpa ada nilai estetisnya ya. Yang penting mah adan aja ya. Kan tidak enak kedengarannya. Coba kalau Anda pernah sholat berjamaah ya yang Islam, yang Muslim. Terus suara imamnya tidak enak misalnya. Atau sholawatan coba. Itu kurang lebih yang dimaksud dengan nilai keindahan ya. Tidak ada lagamnya, pales misalnya kan sama halnya dengan yang lainnya. Jadi ya itulah manusia kan yang kecenderungan ya kalau Anda misalnya tidak suka keindahan ya saya tidak bisa memaksakan Anda kan itu. Kan dimensi yang umum yang universal ya. Karena manusia itu pada umumnya mencintai selain mencintai kebenaran secara materi, manusia pun cenderung menyukai yang indah-indah gitu kan ya.
Saya ini sebagai laki-laki cenderung menyukai perempuan yang cantik-cantik gitu kan. Ya nggak apa-apa ya, karena ini kan saya manusia normal berarti kalau gitu ya. Itu kurang lebih ya. Sudah pesan ya tentang estetika ya. Coba kalau orang mau bersopan santun tapi tidak indah, punten misalnya, tapi beri ngamak misalnya. Itu kan tidak estetis itu kan. Maksudnya mau berperilaku etika, etis ya. Mau bilang punten tapi dalam nada tinggi misalnya, punten. Kan jadi salah persepsi. Makanya ya harus lengkap jadi manusia itu ya. Dominasi negara ini tadi ya, menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Maksudnya apa ya? Negara otoriter ya. Kalau negara sudah merasa paling benar, tidak mau mendengar suara rakyat, yang penting dia berkuasa, ya itulah yang disebut dengan bahayanya komunisme ya. Bahayanya diktator atau otoriter. Karena dalam Pancasila tidak pernah menyuruh orang untuk diktator. Negara untuk berperilaku seenaknya, semaunya. Persatuan bersifat organis, filosofis, bersumber pada ontologis manusia, monopluralis. Saya belum paham apa itu kalimat tersebut. Tadi udah saya jelaskan ini ya. Ontologi manusia yang monopluralis ya, manusia Indonesia itu banyak ya. Apalagi berbicara manusia itu sendiri juga banyak. Kan tidak semua nilai dalam manusia itu digali, dijadikan sebagai nilai dasar gitu kan. Makanya tadi analisis sintesis tadi ya. Dari Dita, empirik dan empirik tadi sudah ya, tentang bagaimana bukti-bukti yang material dan non material ya. Dari 4, Siti Fatimah, masalah yang dikelompokkan ke dalam jadi 2 yaitu proses dan produk. Filsafat proses dan filsafat produk itu serta apakah ada perbedaan antara keduanya? Ya ada ya. Makanya filsafat proses itu Pancasila itu sebagai kita lihat dari sisi sumber kebenarannya kan ya. Karena kan ada pepatah filsafat yang udah saya uraikan di YouTube itu ya. Ada agama dan ilmu pengetahuan ya. Tapi dalam produk, filsafat produk itu kan ada etika, ada estetika. Jadi atau beginilah, filsafat itu kan pemikiran, hasil pikiran, kajian manusia. Jadi manusia berpikir itu bukan hanya mencari kebenaran. Apa sih produk dari kebenaran itu adalah kebijaksanaan kan itu ya. Lalu apa wujud dari kebijaksanaan itu adalah etika, estetika, tingkah laku tentunya kan gitu ya. Jadi kalau Anda hanya tahu saja mana yang benar, mana yang salah, tapi sikap Anda keliru, itu kan misalnya kiai ya, kalau ceramah bagus sebenarnya, ini haram, ini halal. Tapi mungkin ya saya tidak menjudge seorang kiai. Tapi dia kok perilakunya kalau ngomong ceramahnya enak misalnya, tapi kehidupan pergaulannya tidak enak, tidak mengenakan, berarti kan ada masalah dalam diri seseorang itu kan gitu ya. Yang tadi saya bilang ya, kok dia itu kan profesor ya, iya, pejabat tinggi iya, tapi ke korupsi, berarti kan ada yang salah ya dari dirinya kan gitu ya. Ada yang tidak beres dari dalam unsur manusianya ya. Pinter tapi kebalinger kalau dalam istilah Sunda itu ya. Tidak tahu berbuat kebaikan ya. Yang penting dia tadi kan, yang penting dia kaya saja kan gitu. Nah, dia lebih cenderung alirannya materialisme atau pragmatisme kan gitu ya. Itulah yang disebut dengan manusia itu banyak pilihan ya. Banyak dimensi-dimensi yang bisa mempengaruhinya. Dari Erina, Pancasila dinamis statis tadi sudah ya. Contoh kasusnya apa ya? Jangan sampai Anda gara-gara ikut Zoom misalnya dengan dosen, Anda malah menjadi Tuhannya jadi Zoom ya, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala kalau dari Islam ya. Yang saya menuhankan Zoom ya, jadi berbeda agama pindah gara-gara itu yang saya maksud tadi ya. Palia, kalau objek Pancasila tuh tadi ini udah saya ya, objek empirik dan empirik, apa perbedaannya material dan bersifat empirik dan empirik. Tadi kan kalau yang empirik yang ada, yang nampak seperti benda, bangunan ya. Kalau yang non empirik, objek yang hanya berupa cerita, kisah ya, dongeng dan yang lainnya. Dari Perika, formal material ini juga sudah ya. Contohnya pemisahan
permasalahannya seperti apa ya? Objek formal, objek material, kan objek. Udah ini ya. Dari Giar, individu berlebihan dari hidup konsumerisme. Apa itu gaya hidup konsumerisme? Yang berperilaku seperti konsumen ya. Anda kalau misalnya pergi ke Alfa, semua barang-barang di Alfa Anda beli. Ya. Itu konsumerisme ya. Habis uang Anda misalnya. Bisa jebol ATM Anda misalnya gitu kan. Itu yang disebut konsumerisme ya. Kalau orang yang berpikir kreatif itu kan ada orang berpikir ya seperti berjiwa berusaha ya. Kalau bertemu teman tuh maunya jualan terus misalnya, bawa cemilan ini dagang, bawa hijab, bawa kerudung dagang misalnya. Kan itu, tapi kan ada juga tipe orang yang tadi ya maunya membeli terus misalnya, tadi yang disebut dengan konsumerisme ya. Jadi kalau Anda berjiwa wirausaha itu bukan perilaku konsumerisme tapi perilaku produsenisme mungkin gitu. Jadi kalau Anda sukanya dagang jadi kurir berarti Anda berperilaku distributorisme gitu ya. Itu istilah ya untuk orang yang suka membeli atau yang bergaya hedonis ya. Herpina, Pancasila merupakan satu kesatuan filsafat yang berbeda dengan yang lainnya. Iya. Membedakan Pancasila secara filsafat lain. Halaman 3 proses terbagi menjadi 2. Ajas pengantar. Apa yang contohnya apa? Ya tadi kan kita itu percaya pada Tuhan selain percaya pada ilmu pengetahuan ya. Dari Ersa, radikalisme sebenarnya masalah adalah bagian proses berpikir yang radikal tentang ilmu. Ya betul harus radikal. Pertanyaannya saya kurang paham mengapa radikalisme bisa dikatakan sebagai bagian dari proses berpikir yang mencari kebenaran. Ya nggak perlu bingung ya. Kalau Anda berpikir tentang mencari kebenaran misalnya, benar nggak sih kalau si bapak itu ganteng? Anda harus berpikir radikal kan, harus dibuktikan kalau saya ini ganteng gitu kan. Kalau Anda mau meneliti sebuah masalah tentang masalah kesehatan misalnya, kan Anda harus radikal berpikirnya kan, benar nggak sih kalau corona itu adalah penyakit yang mematikan, yang berbahaya dan berdampak pada kehidupan manusia di dunia, kan itu orang berpikir radikal ya, diteliti, ditelaah, dikaji ya, apa penyebabnya, bagaimana cara penyebarannya, itu disebut radikal ya. Jadi kenapa ada ilmu yang sampai hari ini kita pelajari, karena semuanya pun melalui proses filsafat yang radikal kan. Sampai yakin benar, coba kan. Sampai adanya, kalau Anda misalnya dalam ilmu gizi, misalnya cara untuk meramu makanan yang bergizi itu kan jelas ya. Ada apa sih namanya, kadarnya misalnya gitu kan. Itu kan hasil penemuan ilmu yang benar, yang radikal ya. Kalau misalnya kurang garam, kurang uyah, teuyahan ya, kurang manis, kalau misalnya berbicara menu misalnya kan itu kan seperti itu. Adanya ilmu kesehatan, adanya ilmu kedokteran, kenapa sih dokter bisa mengobati dengan tepat ya? Itu kan hasil kajian yang radikal ya, tepat dalam secara teori, secara prakteknya. Itu yang dimaksud ya. Nanda membuku sebut bahwa tanah air mental bukan bersifat teritorial, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang berbentuk dibina oleh ideologi, seperangkat gagasan vital. Pertanyaannya, kalimat imajinasi yang dibentuk dalam dibina oleh ideologi yang seperangkat gagasan vital itu apa ya? Semua nilai kebaikan itu ya kan hasil imajinasi pikiran manusia kan. Mengidealkan sesuatu itu kan imajinasi manusia ya. Itu yang saya bilang ya. Kenapa manusia itu idealis ya? Berpikir estetis, apakah berpikir tadi ya, etis, kan mengharap kalau kondisi misalnya dalam masyarakat itu sedang kacau balau, banyak kerusuhan, banyak perpecahan, kan orang yang berpikir radikal, orang yang berpikir jauh ke depan akan menciptakan berpikir bagaimana ke depannya bahwa negara ini akan aman, tentram ya. Itu yang seperti itu. Jadi hasil imajinasi ya, pikiran ke depan. Jadi realita yang kacau, fakta yang kacau, kalau kita memiliki pikiran yang optimis, yang yakin, maka akan ada
sugesti untuk menuju ke sana, gitu kan. Begini ya, Anda misalnya mau bertarung, mau lomba, dan pesaing Anda itu adalah orang-orang hebat. Ya. Mau lomba debat misalnya, mau lomba debat masalah gizi misalnya, GM, IPB misalnya, Unair, Unsil misalnya, aduh kecil ya gitu. Kayak kalau kita terlalu berpikir realistis ya mungkin kita tidak ada semangat untuk menang. Tapi kalau Anda berpikir radikal ya, berimajinasi bahwa baiklah kalaupun saya ini orang Unsir, orang Tasik, ya kampus yang masih baru, tapi saya berani melawan. Itu kurang lebih ya, berimajinasi itu kan seperti itu. Ya. Paling tidak ada sugesti positif ya. Kadang-kadang seperti itu kan ya, yang membuat orang besar itu bukan karena dia itu mampu, kadang ada nekatnya juga kan. Karena ada daya juang ya, ada semangat juang artinya, ada fighting spirit gitu kan dalam diri manusia itu kan tergantung itu. Itu ya yang dimaksud ya dari untuk menciptakan gagasan itu kan untuk menjadikan ide menjadi kenyataan itu harus optimis itu kan harus yakin gitu kan. Oke itu ya. Nanda Nurul. Erat dengan kebenaran. Ya betul, kita ini sedang mencari kebenaran ya. Kebenaran relatif dibagi menjadi dua. Bersifat spekulatif dan ilmu atas sains bersifat positif. Lalu dia masuk dengan filsafat bersifat spekulatif dan ilmu sains bersifat positif. Itu kan ya ada ilmu itu kan bermacam-macam, ada ilmu pasti ya. Ada positivisme ya. Anda mungkin tergolong kalau ilmu sains ya ilmu alam itu termasuk positivisme ya. Tapi kalau ilmu humaniora termasuk tentang lebih spekulatif gitu kan. Kalau Anda kan mempelajari misalnya IPA ya. Orang IPA itu cenderung pasti gitu kan ya. Karena dalam matematika itu kalau 4 kali 4 ya 16 gitu kan ya. Kalau ilmu pasti kan ilmu positif seperti itu ya. Kalau orang sosial kan beda lagi gitu kan ya. Karena tadi mempelajari manusia yang tadi dengan segala tindak tanduknya yang misterius tadi ya. Kalau ilmu humaniora, kalau ilmu sosial. Jadi itu kurang lebih. Jadi ilmu pun akan banyak cabang-cabang yang berbeda pula arah pikirannya kan gitu ya. Nanti juga di metode ya. Nanti kalau Anda melihat metode dalam menemukan sebuah masalah, kalau Anda menggunakan statistik, itu kan positivistik ya, dasar pikiran filosofinya. Anda mau meneliti dengan survei misalnya, dengan angket. Kalau pernah tahu kan, itu pasti akan positivisme, itu kan pandangannya. Tapi kalau Anda mau menggunakan metode deskriptif kualitatif, tidak melalui angket tapi melalui wawancara, pengamatan, itu akan lebih ilmiah, akan lebih objektif ya gitu. Karena akan melihat lebih fakta-fakta. Kalau melalui angket, melalui kuantitatif, melalui angka-angka itu kecenderungannya akan pasti baik buruk, berpengaruh atau tidak. Itu ya. Terus kemudian keadilan distributif dan membagi dari warga negara. Lalu dimaksud dengan keadilan kalimat jadi keadilan ya ini harus selesai ya karena ini pertanyaannya banyak yang beragam juga ini bagus-bagus. Ada keadilan yang bersifat untuk umum ya, ada keadilan yang bersifat untuk khusus. Begini, yang bersifat distributif itu ketika misalnya dalam kehidupan di rumah Anda punya adik ya, punya kakak kan. Lalu orang tua Anda menyuruh Anda untuk ke warung. Nah, tolong belikan ibu sesuatu ke warung. Kemudian setelah Anda belanja ke warung itu, orang tua Anda mengasih nih, kamu saya kasih uang tambahan jajan Anda. Itu kan distributif ya, karena orang tua itu berperilaku adil sesuai dengan kinerja Anda. Tentunya kalau adik Anda yang nggak disuruh kan tidak akan dikasih kan itu. Itu kan hanya karena Anda punya jasa, punya keringat membantu orang tua. Dalam kehidupan bernegara kan seperti itu juga ya. Seorang negara, seorang pejabat itu harus berlaku adil. Pertama secara distributif dan kedua secara komutatif.
Secara distributif itu seorang Jokowi misalnya, dia membagi kekuasaan kepada pendukungnya, pada tim suksesnya, itu kan distributif. Itu boleh. Sama halnya ketika orang tua Anda mengasih uang jajan ke Anda karena Anda disuruh untuk membantu orang tua, dikasih upah. Tapi kan ada yang komutatif, yang umum. Semua anak harus dikasih makan oleh Anda kan, oleh orang tua itu kan, dikasih minum, dikasih di pendidikan yang sama. Tapi kan berbeda-beda porsinya kan gitu ya. Ada yang proporsional. Jadi konsep keadilan itu kan tidak harus sama ya. Kalau Anda oleh orang tua misalnya, adik anak tadi ada yang masih punya adik ya, atau punya anak tadi, yang masih kecil. Adik anak baru usia 5 tahun misalnya, atau 7 tahun, 10 tahun. Anda sudah kuliah. Lalu karena ingin adil orang tua Anda, oke lah. Kamu yang sudah kuliah dan adik kamu yang masih TK, maka biar ini adil, maka saya akan kasih tiap hari sama-sama uang jajannya 5.000 misalnya. Anda mau jajan 5.000, adik Anda 5.000. Itu adil tidak? Makanya seorang suami juga ya, orang laki-laki itu harus adil pada istri-istrinya itu kan. Kalau yang istrinya lebih kan tidak harus sama kan gitu ya. Adil kepada istri muda, kepada istri tua. Itu contoh ya, jangan GR ya Anda ya. Jangan tersinggung gitu ya. Jadi itu kurang lebih. Jadi adil itu harus sama. Nah, bagi seorang dalam konsep negara juga sama ya. Walaupun Jokowi itu punya tim sukses, tapi juga dia punya rakyat yang lain ya. Baik itu yang mendukung maupun yang tidak harus diberikan keadilan karena semuanya rakyat. Jangan mentang-mentang karena EPI itu lawan politiknya Jokowi sehingga EPI terus yang dikejar-kejar ya. Sehingga tidak adil. Ketika ada pihak yang mendukungnya lalu tidak kena hukuman walaupun dia salah, itu kan tidak berlaku keadilan komutatifnya, bukan? Jadi kalau misalnya sekarang dalam masa pandemi ya, negara membagi-bagi sembako, membagi-bagi BLT, membagi-bagi bansos, itu harus adil untuk semua ya. Karena yang kena dampak corona bukan hanya tim suksesnya, tapi juga semua rakyat, semua negara. Misalnya RT, misalnya RW, siapa yang kemarin memilih Jokowi misalnya, ini akan saya bagi bingkisan atau bansos. Ya bukan itu maksudnya, tapi harus yang baik, yang benar ya proporsinya. Kalau jabatan dari kekuasaan dari menteri itu silakan urusan tim sukses. Tapi kalau untuk kebijakan yang umum, bersifat umum itu harus mencakup semua. Tidak lagi melihat mana tim sukses, mana yang bekerja, mana yang tidak. Mana yang berkeringat, mana yang tidak. Mana yang berjasa, mana yang tidak. Itu maksudnya dalam konsep keadilan itu. Itu sebenarnya ini filsafat dari ini dari Plato di zaman Yunani ya, dua keadilan distributif maupun keadilan komutatif. Hierarkis piramidal ini sudah ya, tadi sudah banyak ditanyakan, manusia, Tuhan, satu, adil. Ontologi itu kan tadi ada ya. Ada Tuhan, adanya manusia, adanya persatuan, nasionalisme dan lainnya. Dari Selma dijual diliputi sila-sila yang lainnya seperti disebutkan menit ke 1832. Terima kasih Pak. Tadi udah ya. Bukti bahwa sila kelima hanya dijauhi oleh sila dan diliputi sila, ya kan posisinya sila kelima itu di sila yang terakhir ya. Jadi sila kelima itu keadilan dalam konteks kehidupan bernegara itu yang bagaimana dasar kita untuk berbuat adil ya. Adil karena kita sebagai insan Tuhan, sila pertama. Adil karena kita sebagai manusia yang berperi kemanusiaan. Adil karena kalau kita ini bangsa yang bersatu. Adil karena kita ini rakyat yang harus bermusyawarah. Itu kurang lebih ya. Nah, posisinya sila kelima. Sila Siti, pengetahuan ilmu konsep pemikiran-pemikiran dari filsuf zaman dulu terdapat aliran pragmatisme. Pragmatisme itu seperti apa? Tadi orang yang hanya mencari keuntungan saja. Ya. Kalau Anda misalnya hari ini berteman dengan Siti Nur, besok dengan Lulu. Kalau Lulu sudah tidak lagi menguntungkan, maka saya akan pindah ke Rizkia. Kalau tidak menguntungkan lagi, saya akan pindah ke Anissa Dwi. Kalau besok saya yang menang Jokowi, maka akan dukung Jokowi. Kalau besok saya Prabowo menang, saya akan dukung Prabowo. Jadi itulah orang yang tidak punya prinsip, yang tidak punya idealisme. Itulah pragmatis. Yang penting menguntungkan. Ya. Makanya para koruptor tuh orang yang pragmatis.
Makanya saya pernah mengatakan kalau jadi manusia itu boleh idealis, karena harus berpikir ideal, yang baik, tapi juga harus realistis kan itu. Karena kita juga butuh makan, butuh hidup. Tapi kalau kita cenderung realistis, maka akan pragmatis. Makanya harus seimbang ya. Di mana kita idealis, di mana kita realistis, agar kita menjadi pragmatis. Ya. Julfah, ontologi, sifat dasar kesatuan mutlak berupa sifat kodrat monopluralis tadi ya, bersifat organis, hakikatnya secara filosofis bersumber pada ontologis manusia monopluralis. Pertanyaannya, apakah monopluralis dan monopluralis itu sama atau tidak? Monopluralis dan monodualis ya beda. Kalau monodualis ya hanya dua berarti ya. Bisa aku atau dia, yang duanya itu. Dia atau aku. Kalau dualis mungkin hanya dimensinya hanya Tuhan, manusia. Ya. Kalau monopluralis selain Tuhan dan manusia juga ada unsur-unsur yang lainnya. Lingkungan, sosial, kebutuhan, keterpaksaan, ya, pandangan estetis, etis. Itulah ya yang tadi saya bilang. Jadi manusia itu bisa berpikir yang macam-macam ya. Bisa berbuat yang macam-macam dalam menentukan pikirannya, dalam menentukan perbuatannya. Makanya banyak sekali ya cabang-cabang ataupun aliran-alirannya. Dari dua yang terakhir ini dari Nopriza tidak mengerti maksud dari meliputi dan menjiwai ya. Meliputi dan menjiwai, diliputi dan diliputi dan menjiwai, diliputi dan dijiwai. Di dan tinggal akhirannya aja kan. Ada yang irham awalannya berarti jadi menjiwai, meliputi. Kalau awalnya di berarti diliputi dan dijiwai. Itu aja akhirannya. Ini kan tata bahasa ya. Jadi kalau dijiwai ya, sila pertama menjiwai, berarti kan ke bawah ya. Menjiwai sila 2, 3, 4, 5. Sila kedua itu dijiwai. Sila pertama kan. Meliputi dijiwai sila ke 3, 4. Jadi ke bawah. Kalau ke atas madi, kalau ke bawah me itu ya. Objek material dari amalia bersifat empirik, non empirik tadi sudah ya. Perbedaannya apa? Ya tadi antara benda, nyata, perbuatan dan cerita-cerita ya. Makanya kalau Anda nanti membuat sebuah penelitian itu kan selain Anda mewawancara, mendengar cerita orang, lalu buktikan empirismenya apa sih? Ada dokumennya nggak sih? Bukti-buktinya kan gitu. Foto-fotonya, surat-suratnya gitu kan. Administrasinya itu kan sebuah harus lengkap ya informasi-informasi dalam hal penemuan karya ilmiah itu. Pancasila dapat dipandang dua sisi, objek, subjek. Pertanyaannya bagaimana objek dan bagaimana subjek ya. Kalau sebagai objektif berarti harus ada yang melaksanakannya ya. Ini kan saya sudah mengatakan kalau akan objektif ya kalau dilaksanakan dalam konteks yuridis formal ya. Menjadikan hukum negara itu objektifnya. Kalau subjektif itu ketika Pancasila dipandang oleh seseorang sesuai dengan kemampuan memandangnya. Ya kita juga bisa berpancasila secara subjektif ya. Ada menurut saya mah kalau kita beragama, kalau saya beribadah itu adalah nilai bukti saya berpancasila. Anda bisa punya pandangan kalau orang itu harus berbuat adil. Tapi kan kalau kita secara subjektif kan hanya bisa mengatakan saja. Tapi kalau yang berpikir, kalau pejabat berbuat subjektif misalnya. Jokowi sebagai pejabat negara, dia berpikir subjektif. Pancasila itu adalah keadilan sosial. Itu kata Pak Jokowi. Sehingga dia itu punya falsafah keadilan dalam pikiran Jokowi. Sehingga ideologi Jokowi itu ideologi keadilan. Karena Pancasilais Jokowi itu. Nah, kalau Jokowi kan dia sekarang sedang menjadi presiden. Ketika dia sedang menjadi presiden, apa yang dia pikirkan, apa yang dia falsafahkan dan dia dijuai sebagai manusia yang berpancasila, dia akan menjadikan pikirannya ke dalam kebijakannya sebagai presiden. Saya akan berlaku adil. Kalau ada yang salah akan saya hukum. Kalau polisi tidak mampu untuk mengatasi hukum, maka saya akan turun sendiri sebagai kepala negara. Itu ya yang membedakannya. Jadi kalau berperan sebagai
sebagai subjektif, Pancasila itu bisa kita tafsirkan secara langsung oleh kita sebagai warga negara maupun oleh pejabat negara. Tapi kalau kita sebagai warga negara hanya bisa pada proses pelaksanaan untuk kita saja. Tapi kalau dipikirkan oleh semuanya, oleh pejabat negara, maka akan mendukung pelaksanaan yang objektifnya. Pikiran Jokowi, misalnya, kalau sekarang Jokowi presiden, berarti dia akan membuat kebijakan yang objektif melalui kebijakan negaranya. Itulah yang dimaksud ya. Jadi harus ada keseimbangan ya, memahami Pancasila itu sebagai pikiran, sebagai perbuatan, baik perbuatan warga negara maupun perbuatan pejabat negara. Itulah yang akan tegak Pancasila kalau di situ ya. Saling dipahami, saling ditaati dan saling konsisten dilaksanakan oleh negara maupun oleh warga negara. Oke ya, ini waktu sudah menunjukkan jam 5:30. Saya insya Allah sudah membereskan semua pertanyaan ya. Mudah-mudahan Anda tidak puas dan Anda bingung ya, karena tugas saya membuat Anda bingung supaya Anda berpikir ya, tidak cepat puas. Sekian, kita tutup ya. Saya minta bukti screenshot ya. Silakan yang punya HP untuk screenshot untuk kirim ke saya ataupun ke grup ya sebagai bukti perkuliahan ya, karena saya harus melaporkan bukti. Oke, udah ya, udah ada yang memfoto karena saya mah tidak suka berfoto-foto, saya mah ya orangnya tidak narsis. Oke, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.